Kami mempercayai Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau membuat mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari Engkau adalah jawaban bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik Tuhan. Saatnya kami mau duduk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Kau bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Lewat musik-musik surgawi yang gak boleh dinaikkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat-saatnya hamba mau menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus Engkau sucikan, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan bicara lewat kehidupan hamba-Mu. Biar hamba menjadi kepanjangan lidah Allah Tuhan hari ini. Biar Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang menderita diberikan penghiburan. Karena di mana ada Roh Allah, di mana ada firman Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Kami percaya di sini akan terjadi kemerdekaan. Lawatan Tuhan terjadi. Semua yang sakit pulih dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih karena kami percaya Roh Allah ada di sini, menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu siap melayani Engkau Raja di atas segala raja. Hamba tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Dahsyat ya pujian kita ya. Amin. Amin. Kayaknya mau goyang terus sampai besok ya kan. Nah harus begitu. Amin. Pulang gereja tuh harus sukacita. Amin. Amin. Yang datang dengan cemberut, yang datang dengan luka harus pulih. Amin. Kenapa? Karena di sini kita ketemu Tuhan, memuji meninggikan Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan. Kalau minggu lalu saya bawa firman, hari ini bawa firman lagi. Amin. Ya selama Tuhan mempercayakan, mari kita terus melayani Tuhan. Ya tadi saya excited banget saudara memuji Tuhan di situ. Kenapa saudara? Karena saya sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan ini kan saya ada persiapan ya. Semua saya pelajari tentang kuasa doa. Ya. Jadi tentang kuasa doa. Jadi saya yang mempersiapkan, saya sendiri diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Bahwa Allah kita itu dahsyat, dia tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Bisa minta tolong PowerPoint saya. Ya. Sama seperti tadi pagi, temanya adalah doa orang yang benar. Jadi doa orang yang benar. Lanjut, kita akan baca firman Tuhan di sini. Iya. Ini firman Tuhan dikatakan bahwa apa? Kita baca bersama-sama. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Amin. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Dan teriakan orang benar minta tolong dijawab Tuhan. Lanjut. Iya, ini saya ambil tadi dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 18 ayat 16, ya ayat 18. Ayo kita baca di sini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin. Apalagi Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Bahkan dikatakan di situ ayatnya bila dengan yakin didoakan. Jadi doa itu harus dengan yakin, berarti beriman. Lanjut. Iya. Saya akan mungkin nanti gambar ini belakangan. Nanti itu aja ya. Doa adalah sebuah perintah bukan pilihan atau himbauan. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Kalau ada yang sudah dapat tolong bacakan. Kalau bisa ditayangin silakan ditayangkan. Kalau tidak karena kita berburu waktu. Ya, ada yang dapat tolong bacain. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ada yang dapat Lukas 22 ayat 40, nanti silakan berdiri baca. 17. Iya. Jadi tetaplah berdoa itu perintah. Lukas 22 ayat 40. Iya. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, apa?
Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ini Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ya saudara, jadi doa itu adalah perintah bukan pilihan. Kalau pilihan tuh terserah lu mau berdoa, syukur nggak berdoa ya udah. Ya, makanya yang dikatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena diperintahkan sama Tuhan harus berdoa, ya. Makanya dikatakan orang Kristen sudah berdoanya tadi disebutin sama Pak Semi. Berdoa pagi, ya bangun tidur, makan, doa malam, ya. Nah saudara, ternyata saya baca doanya Daniel itu 3 kali sehari itu diikuti oleh orang Yahudi. Kenapa? Mereka itu punya kebiasaan doa pagi itu sebelum jam 9. Doa siangnya itu sekitar jam 3-an. Ya. Nah doa malamnya itu sebelum jam 9 malam. Ya. Nah itu doa yang dilakukan rutinitas. Ya. Tapi di sini yang kita belajar bukan doa rutinitas. Tapi doa yang digerakkan oleh hati kita, kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jadi kapanpun Anda mau berdoa, doalah. Amin. Karena kalau kita berdoa di dalam roh, itu bisa-bisa kita lagi berdiri, Roh Kudus bilang doa sekarang. Begitu kan? Amin. Kita kan gak pernah tahu itu badai tadi di depan kita, di belakang kita. Ya apalagi kayak Pak Ferry. Kerjaannya bisa dari Bandung ke Jakarta. Jakarta mana lagi Pak ya kan. Mau gak jadi doa malam gara-gara ke Bandung ya kan. Padahal saya tunggu-tunggu karena beliau ini excited banget kalau berdoa ya kan. Tapi ternyata oh ya puji Tuhan tidak ada Pak Ferry gak apa-apa. Kita tetap on fire Pak. Karena napasnya Bapak sampai ke sini juga ya kan. Nah, jadi perlu saudara karena di jalan pun kita gak pernah tahu keadaan kita nanti bagaimana. Makanya kalau kita punya Roh Kudus akan selalu mengingatkan sama kita doa dan doa, betul? Pasti kalau saya mau tanya di sini Bapak Ibu ada lah yang kesaksian, Bu kemarin saya suruh berdoa, kenapa? Ternyata Tuhan baik Bu, kenapa? Tuh suami saya mau selingkuh nggak jadi, bener gak? Kalau istri-istri tuh peka sama suaminya, makanya suami jangan aneh-aneh, betul? Betul teriaknya, iya kan? Ya. Jadi mungkin suaminya lagi mau digondol kalau wewe. Roh Kudus bicara. Doakan suamimu, betul? Betul, teriak kenceng ya kan. Iya kan? Kalau dikisahkan kan nabi yang menikah sama perempuan nakal itu nabi siapa? Hosea. Alkitab berkata apa? Sampai bosan Hosea. Bininya ini kerajaannya kelayapan cari laki. Sampai bosen. Tapi Tuhan berkata, Tuhan sayang kepada Hosea. Tuhan bilang aku akan sekat jalannya sehingga dia tidak dapat menemui kekasihnya. Jadi jangan macam-macam yang tukang selingkuh. Istri berdoa, sekat jalan suamiku. Amin. Kalau orang cinta sama orang gak ketemu jalannya sakit gak? Pasti sakit. Betul? Jadi jangan macam-macam nih istri sudah saya kasih ayatnya. Amen. Karena saya belajar dari seorang hamba Tuhan. Ya, bolak-balik katanya ada suami kerjaannya selingkuh mulu. Bilang Tuhan sekat jalan suamiku supaya tidak bisa ketemu kekasihnya. Bahkan kalau yang istri-istri tukang selingkuh pun suaminya doa begitu. Ya. Iya. Tapi di sini semua baik-baik. Amin. Enggak ada yang tukang selingkuh. Amin. Nah, tapi di HP ya kan, hati-hati di HP ya, selingkuh mah kagak pakai badan lu di HP mikirin dia terus ya kan, itu udah selingkuh saudara, betul? Wah enggak saya enggak selingkuh, coba lu lihat gue gak pernah pergi sama siapa-siapa tapi HP lu nyala terus sama dia, betul? Itu sudah kepikiran saja sudah selingkuh kata firman, betul? Yesus kan bilang begitu, betul? Kamu baru menginginkan saja lu udah selingkuh, jangan suka ingin bini orang, jangan suka laki orang, jangan suka pacar orang, betul? Semua yang diberikan yang terbaik. Amin. Lanjut. Kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan dan kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini ayat Yeremia yang kita sudah tahu ya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Tuhan. Ya.
Jadi kenapa kita harus berdoa? Karena orang yang suka berdoa berarti, kemarin saya bawa firman Tuhan tentang khotbah saya yang kemarin ya. Karena saya diundang di persekutuan Honda yang di Sunter. Jadi saya dengan yang sama tapi saya bahas tentang pekerjaan. Bukan orang yang tidak bekerja. Nah di situ dikatakan bahwa kita ini membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan memberikan hikmat bagaimana Anda bekerja. Amin. Bagaimana Anda menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak yang mungkin tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan akan berikan hikmatnya. Kenapa? Karena kita dikatakan begini, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan berarti kita sombong. Orang yang gak suka berdoa adalah orang yang sombong. Pasti dia mengandalkan kekuatannya. Kita udah bahas kemarin kan? Apa kayak dikasih gambar sama anak saya kayaknya telak banget gambarnya. Dia pegang piala baru dia pegang, kuah. Kalau bukan Tuhan, kuah. Enggak, semua kita kekuatannya adalah dari Tuhan. Makanya berdoalah. Ya, jadi menurut Alkitab aktivitas yang melekat kepada manusia karena Allah sang pencipta juga bekerja. Ya ini Yohanes 5 ayat 17 sebenarnya. Ini salah tulisannya, Yohanes 5 ayat 17 dikatakan Tuhan bekerja sampai saat ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi berdoa itu adalah satu sesuatu yang harus kita lakukan, ya Saudara, yang harus kita lakukan. Kita harus berdoa seturut kehendak Tuhan, ya. Nah, seperti itu. Terus lanjut. Iya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Artinya perhatian Tuhan diarahkan kepada orang benar. Di mata Tuhan orang benar sangat istimewa. Amin. Saudara orang benar? Ragu-ragu apa benar? Iya apa benar? Benar apa enggak? Lanjut. Lanjut. Ya. Secara sederhana kita mau cek and recheck. Orang benar adalah orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah itu barulah orang itu dibenarkan. Tolong baca 1 Korintus 1 ayat 30. Ya, di sini katakan tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Tuhan itu membenarkan kita karena kita percaya Tuhan Yesus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi kita benar di hadapan Tuhan, itu status kita. Ya, status quo kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, orang yang melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupannya itu adalah orang benar. Ya, tadi doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Berarti orang yang suka melakukan perintah Tuhan. Kalau tadi dibilang sama Pak Semi, dia bahas tentang Yakobus, itu bicara tentang pengampunan, bicara tentang doa yang penuh kuasa adalah doa di dalam pertobatan. Terus lanjut. Iya. Sebagai orang benar mempunyai keistimewaan, yaitu nih, doanya didengar oleh Tuhan. Baca Amsal 15 ayat 29. Kalau kita hidup benar doanya didengar oleh Tuhan. Jadi benar dulu baru doanya didengar oleh Tuhan. Kalau saudara merasa begini, Tuhan kemarin aku udah melakukan dosa, kemarin aku marah, kemarin aku kesel. Datang dulu di hadapan Tuhan ngaku dosa. Amin. Baru berdoa ya. Kan dibilang Tuhan itu setia dan adil. Kalau kita mengakui dosa kita akan disucikan dari segala kejahatan. Dan kita percaya doa kita didengar Tuhan. Ada yang dapat Amsal 15 ayat 29? Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Jadi kalau orang kelakuannya fasik, lu gak usah berdoa, gak didengerin. Tahu kelakuan fasik? Kerjanya nyakitin hati orang. Suami nyakitin hati bini melulu, nyakitin hati anak. Ya, istri nyakitin hati suami dan sebagainya. Itu gak didengar doanya. You mau doa puasa, you mau doa apa, hidupnya kalau fasik tadi. Orang fasik itu orang tahu kebenaran tapi tidak melakukan loh saudara. Ya,
Nah begitu, lu mau katanya itu udah doanya cuma sampai plafon kata Tuhan, gua gak mau dengerin. Kenapa? Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2 kan begitu. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita, bukan Tuhan tajam telinga Tuhan mendengar kita, tapi dosamu itu yang menghalangi. Jadi kalau doanya mau didengar harus introspeksi diri. Amin. Jadi kalau doa puasa itu buat apa? Bukan buat ngutukin orang. Tuhan gue udah disakiti, biarin aja gue sumpahin ntar jadi monyet, jadi apa, bukan itu maksudnya, betul? Tapi berdoa, ketika kita berdoa kita berkata introspeksi diri, Tuhan gue kenapa nih? Kenapa saya punya masalah ini? Ada yang salah Tuhan, coba introspeksi, betul? Ya, kalau Tuhan bilang oh masih ada yang ini ya, bilang Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong saya sehingga saya pulih, baru berdoa, amin? Makanya doa Bapa kami berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gampang mengampuni? Susah gampang ya. Minta tolong Tuhan aja. Saya kalau susah mengampuni saya bilang sama Tuhan, Tuhan masih susah tolong saya. Jujur aja secara manusia itu gak gampang kita ngampuni orang. Betul? Ya, apalagi kalau sakitnya tuh di sini. Oh lah, kalau udah nyanyi nyalau kayak gitu, ngampuninnya bunyinya susah gitu, kayak kereta ya. Tapi kita harus pulih. Kita bilang sama Tuhan, saya ingat dulu saya nggak ngerti caranya bagaimana kalau saya sakit hati saya mesti berdoa. Tapi ternyata Roh Kudus ingetin ayat firman Tuhan dengan saya, dikatakan bahwa kalau Tuhan izinkan kita terluka, Dia yang akan membebat luka hati kita. Jadi waktu saya berdoa saya bilang, luka hati saya Tuhan, sembuhkan aku. Amin. Karena yang menyembuhkan luka hati kita itu Tuhan, bukan orang. Amin. Amin. Ketika luka hati kita sembuh baru kita bisa pulih dan baru kita bisa berdoa. Ya. Kedua, doanya penuh kuasa. Yakobus 5 ayat 16. Makanya tadi nyanyiannya yang membelah laut. Itu doanya siapa? Musa. Ya, ini dicontohin dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18 dikatakan Elia itu manusia biasa. Amin. Elia berarti sama seperti kita. Saudara manusia bukan? Iya kan? Jadi sama sama Elia. Tapi doanya Elia didengar sama Tuhan karena ia berdoa dengan kesungguhan hati. Ya, jadi doa penuh kuasa itu doa yang merubah keadaan. Kenapa? Waktu itu di bangsa Israel enggak hujan-hujan. Akhirnya Elia berdoa sama Tuhan minta hujan. Walaupun waktu itu Tuhan baru kasih lihat awan segenggam. Tapi Elia dengan iman berkata pasti terjadi hujan besar. Amin. Amin. Makanya ada seorang hamba Tuhan yang kalau kita lihat di TikTok ya, hamba Tuhan bule, dia katanya, Anda kalau berdoa harus punya iman seperti Elia. Yang mengubah keadaan. Tanya Pak Ferry, waktu kita pergi ke pulau Pak Ferry. Udah pada trauma, bukan pakai Elia ya kan. Ya, pakai jurus Elia harusnya. Dalam nama Yesus kami tiba dengan selamat. Enggak, ini pulang ngomel. Enggak lagi ke laut, padahal selamat loh. Ya kan? Nah, seperti itu. Harusnya turunkan itu karunia-karunia Elia dalam hidup kita. Waktunya badai. Amin. Ditenangkan. Amin. Waktunya kita ngadepin kesusahan bilang dalam nama Yesus semua diam. Betul? Semua masalah diam. Amin. Ntar kita belajar lagi lebih dalam. Ya. Tolong dibuka tadi ilustrasi saya tentang bagaimana doa yang penuh kuasa mengubah keadaan. Ini ilustrasi yang bagus banget dan itu terjadi. Yang tadi gambar tadi Dison. Nah, ini gereja sampah di Kairo, ya. Jadi saudara, gereja sampah ini di Kairo itu terjadi gara-gara apa saudara? Pada abad ke-10 ya, itu ada di Mesir itu dulu banyak orang-orang Kristen. Ya, mayoritas orang Kristen waktu itu di Mesir. Tapi datanglah sekte yang namanya Fatimiyah. Mereka membawa agama seberang. Ya. Nah, setelah itu menyebarkan agama mereka. Dan ada seorang yang namanya pemimpin di sana yang disebut Patria, itu adalah seorang gubernur Kristen. Nah, waktu mereka orang-orang agama seberang ini menguasai daerah itu, takutlah kehilangan jabatan si Patria ini. Ya, jadi dia masuk agamanya mereka. Waktu masuk agama mereka udah gitu resek pula. Ya,
Dia kasih tahu ayat yang berkata apa? Pindahin gunung, saudara. Ya, Yesus bilang apa? Matius 17 ayat 20, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Akhirnya pemimpin khalifah ini bilang begini, kasih tahu tuh semua orang Kristen, mereka ayat ini yang mereka imani harus terjadi. Kalau tidak terjadi, ada 3 hal yang mereka akan buat. Pertama, orang Kristen harus ikut agama mereka. Kedua, kalau lu gak mau ikut agama gua, pindah negara. Ketiga, kalau dua-duanya lu gak mau, ya kan? Mati, saudara. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, di sini ada seseorang yang namanya Ibnu. Ya, saudara, Ibnu ini dia ini seorang yang ya, jadi maaf. Itu Patrisya itu pemimpinnya ya. Yang saya maksud itu gubernurnya bukan Patri ya. Namanya pokoknya dia nggak disebutkan namanya itu. Dia itu seorang yang gubernur yang mau ikut agama seberang. Patrisya ini pemimpin Kristen itu. Jadi yang ikut itu bukan gubernurnya. Patria ini pemimpinnya. Jadi waktu Patria berdoa dan meminta kepada Tuhan bimbingan dalam menghadapi masalah tersebut, ia minta waktu 3 hari. Ya, jadi pemimpin Patria itu sama seperti paus kalau sekarang, tapi itu bukan agama Katolik, tapi agama seperti Katolik tapi bukan, ya, agama kuno. Nah, saudara, dia minta waktu 3 hari untuk berdoa. Akhirnya dia adakan pasukan doa, berdoa puasa Ester 3 hari. Ya, karena dia minta waktu 3 hari, dia berdoa seperti doa puasanya Ester. 3 hari mereka berdoa. Setelah 3 hari mereka berdoa, apa yang terjadi? Dikasihlah petunjuk oleh Tuhan lewat mimpi. Dia bertemu dengan seseorang ini ahli kulit dan dikatakan begini, tolonglah kami karena Tuhan beri petunjuk, saya harus minta tolong kepada engkau. Ternyata orang ahli ini dikasih petunjuk sama Tuhan bagaimana caranya memindahkan gunung ini. Gitu ya. Gimana caranya saudara? Dia berkata begini, aku orang berdosa, aku gak layak kata dia. Ya, untuk berkata kepadamu, ibarat kalau sekarang mah paus gitu ya. Dia berkata, aku gak layak kata dia. Tapi Patri itu berkata begini, Tuhan suruh aku ke tempatmu untuk memimpin di dalam doa entah seperti apa. Ternyata orang ini dapat penyataan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Itu gunung mereka kelilingi saudara. Jadi ada sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah apa. Mereka bikin pasukan doa. Dan semua ada pasukan doa di sana. Saudara, itu yang buat saya merinding itu ketika saya baca di situ. Ketika mereka mengelilingi gunung itu ke 4 penjuru, mereka nyanyinya lagu apa? Mereka menyanyikan lagu Kyrie Eleison. Artinya Tuhan kasihanilah kami. Jujur loh, tadi pagi saya duduk di situ. Saya bilang sama Tuhan, ilustrasi apa yang saya mau bawa? Dan saya baru dapat tadi pagi. Sementara saya dengar khotbahnya Pak Semi. Tadi saya naik ke atas, saya baca ilustrasi ini. Saya sendiri sangat diberkati saudara. Amin. Amin. Jadi harus ini, kesaksian ini harus jadi pemicu bagi saudara bahwa doa itu penuh kuasa. Amin. Akhirnya mereka nyanyi selama berapa kali? 400 kali. Jadi di sisi kanan, di sisi utara 100 kali, selatan 100 kali, di sisi barat 100 kali, utara 100 kali. Akhirnya apa? Itu gunung pindah dalam nama Yesus. Amin. Sampai kaget itu si khalifah ngelihat itu sama gubernur ngelihat bagaimana pagi-pagi gunung dipindahin Tuhan. Amin. Amin. Jadi itu gunung pindah karena ada orang yang berkata Tuhan kasihanilah kami. Bukti dari orang-orang yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi saya mau bilang, kalau ada orang-orang yang menyakiti saudara, ingat ya, kalau saudara orang benar, akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Amin.
Jadi nggak perlu takut karena kita disertai Tuhan. Tapi Tuhan maunya kita bayar harga. Makanya kemarin waktu kami berdoa cuma 6 orang di sini berdoa malam, kami tetap lakukan. Amin. Kalau nggak ada yang mau duduk bayar harga buat masalah-masalah kayak gini, gimana caranya Tuhan tolong saudara dan saya? Karena tidak melakukan firman Tuhan. Karena tadi doa itu adalah perintah. Dan saya terima kasih buat rekan-rekan yang menopang saya dalam doa. Kenapa? Karena kemarin antara saya mau berdoa dan tidak. Kakak saya satu yang saya udah anggap kakak saya sakit tiba-tiba dia kena stroke. Bukan stroke ya, tapi pendarahan di otak. Ya, itu waktu saya di sini saya cuma gini, aduh gimana ini? Saya mau berdoa. Kenapa? Karena ini kakak ini orang tuanya sudah meninggal. Dia ternyata saya baru tahu dia punya ponakan semua tinggalnya di Tambun. Dan mereka perempuan semua. Mereka bilang takut malam-malam mau dari Tambun itu banyak begal mau kemari. Ya, akhirnya saya gini, saya sama Casey ada di sini. Gimana nih Jek? Mama harus memimpin doa malam, gak mungkin mama ada di sana. Karena saya diteleponin orang gerejanya. Siapa ini keluarganya gitu kan. Nah keluarganya adanya kami gitu. Saya ingat dulu kakak saya yang meninggal karena mereka kembar susu. Dia mau meninggal, dia bilang begini, Evi, you pokoknya gua titipin kakak satu ini kepada you ya. Jadi saya ingat banget itu pesan ya. Aduh ini kakak butuh pertolongan saya. Tapi gimana saya harus memimpin doa. Tapi saya mulai menimbang-nimbang, saya bilang oh enggak. Saya punya cara dari tempat ini untuk berdoa. Amin. Karena doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Jadi saya bilang enggak, saya akan tetap berdoa. Terus akhirnya anak saya dapat hikmat tuh si Kesia. Dia ngomong begini, ada ponakan saya yang nanti tanggal 28 dia mau kerja ke Amerika. Dia ngomong gini, itu kan ada kakak Mimis. Oh iya ya, saya telepon saya punya ponakan. Langsung saya punya ponakan bilang gini, oh iya Tante Evi di mana? Di rumah sakit UKI, cepet datang. Waktu datang di sana kami kontek-kontekan, saya mau mulai doa udah kontek-kontekan terus ya karena pikirnya ini ponakan saya bilang, oh ini si Anu begini. Akhirnya bilang mau dioperasi saudara. Mau dioperasi otaknya katanya malam itu juga karena ada pendarahan di otak. Ya, di otak ya syarafnya. Saya sampai tanya dokter Petra udah mulai nyanyi, saya mah gorek-gorek tanya dulu dok, emang harus dioperasi malam ini? Saya pikir saya nggak bisa besok apa pagi gitu ya. Terus kata dokter enggak memang harus. Nah akhirnya apa saudara, belum mulai firman Tuhan, Bapak pendeta ini ya kan, ini calon pendeta lagi mau ujian ya kan, doakan ya, lulus jadi PDP nih, wah luar biasa. Nah terus udah begitu saya bilang maaf ya dok, mari kita tolong berdoa dulu buat saya punya saudara ini gitu ya. Karena saya nggak tenang, saya belum berdoa, jadi saya bilang ayo kita berdoa dulu ya. Kita mulai berdoa, saya mulai berdoa. Saudara saya penasaran dengan apa yang saya doakan, Tuhan buktikan nggak? Besok paginya saya malamnya saya WA ke saya punya ponakan, gimana? Dia bilang sudah dipindahin ke rumah sakit PON. Nah, wah puji Tuhan karena rumah sakit PON itu kan rumah sakit yang kita pernah belajar sama dokter Graha ya. Rumah sakit yang kalau orang stroke itu punya pendarahan cepat datang ke situ. Karena dia ada punya suntikan yang luar biasa yang bisa langsung melancarkan. Terus saya oh iya sudah. Besoknya sorenya saya datang sama anak saya. Saya pergi ke sana ke rumah sakit. Saya tanya, "You habis operasi?" Dia masih lemas. "You jadi operasi?" Dia bilang enggak. Aku langsung puji Tuhan. Amin. Amin. Ternyata di rumah sakit PON diperiksa ulang. Saudara katanya pendarahannya cuma sekian persen jadi masih bisa pakai obat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya langsung bilang sama Tuhan, Engkau buktikan Tuhan bahwa Engkau ada. Amin. Waktu saya berdoa saya sampai nangis-nangis loh karena saya takut nih orang lewat. Saya sayang banget sama kakak ini karena kakak ini sayang banget sama saya. Ya, tapi Tuhan jawab doa kita. Makasih ya dokter Petra dan kawan-kawan. Ya, nah dia bilang begini, enggak Vi enggak jadi. Oh puji Tuhan, saya langsung bilang. Terus apa kata dokter? Iya katanya masih bisa, dia masih sadar apa segala macam. Ya, terus saya bilang kakak aku akan doa lagi untuk engkau Tuhan pasti pulihkan engkau. Amin, amin. Nah jadi saudara apapun masalah saudara dan saya datang berlutut merendahkan diri. Amin. Bilang sama Tuhan aku gak sanggup Tuhan. Tapi engkau sanggup. Amin. Apa aja masalahmu mungkin masalah keuangan lah, masalah apa. Tuhan punya cara. Amin. Kapan saya udah gak punya duit sama sekali saudara, saya cuma duduk sama Tuhan. Saya ngomong begini, Bapak engkau kan Bapakku ya. Bapak kalau aku minta pasti kau kasih. Kenapa? Gue gak punya duit Tuhan. Ya,
Tuhan tolong saya, kasih saya uang. Saudara tahu malamnya saya di WA orang tapi saya nggak baca. Paginya saya baca WA, ini dari orang apa nih? Ternyata dia bilang begini, Bu Evi saya sudah transfer uang, ucapan syukur saya. Amin, amin. Kita ini punya Bapak yang baik, katanya mintalah maka akan diberi, makanya jangan malas-malas berdoa. Makanya slogannya si Yakob Nahue yang sudah meninggal itu saya favorit banget sama pendeta itu. Itu yang kalau saudara ke Mawar Saron itu semua dari doa imannya mereka. Doa semalamannya enggak kayak kita sebulan sekali, dia setiap hari ada doa malam. Ya, kenapa? Karena dia percaya ada kuasa doa. Amin. Gerejanya besar banget, hanya Pak Ferry ya, yang sudah Pak Stephen yang sudah pergi. Itu cuma karena kuasa doa. Dia tidak pernah minta list untuk pembangunan gereja. Tapi pakai lutut mereka untuk berdoa. Amin. Jadi saudara kalau mau diberkati oleh Tuhan, makanya dia kasih slogan begini. Banyak berdoa, banyak diberkati. Tidak berdoa, enggak ada berkatnya lu. Terus ada orang ngeprotes. Pak, kok kalau saya enggak berdoa enggak ada berkatnya? Kenapa? Lu diberkati tapi dibawa tuh sama belalang pelahap, ya kan? Dibawa, ya kan semua ya, sama setan, ya kan? Kenapa? Oh kayak setan bener senang banget lu gak berdoa. Kenapa? Supaya dicuri semua. Semua yang kita punya dicuri. Ya kan? Tapi kalau kita berdoa ada kuasa yang bekerja atas kita. Amin. Jadi doa kita penuh kuasa. Syaratnya 2. Terima Yesus dan hidup benar. Lanjut. Iya. Tadi belum ya. Jadi juga doa Yabes. Yabes ini berubah kehidupannya. Dari miskin menjadi kaya. Makanya lagunya apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya. Dan apa? Puas daerahku. Dan kiranya tanganmu tai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga sakit tidak menimpa aku, ya kan? Kita berdoa ya, sekarang ada apa? Cacar monyet lah, segala macam lah. Berdoa, Tuhan semua sakit penyakit tolak dalam nama Yesus, amin. Biar kita sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Lanjut. Terus disot, iya. Dalam Matius 6 ayat 6 Tuhan Yesus tidak membangunkan, jadi gini. Waktu murid-murid Yesus itu ada dalam badai, saya mau bilang bahwa di dalam perahu itu Tuhan Yesus bangun gak waktu ada badai? Tidur kan? Tuhan Yesus bangun ketika ada seruan. Guru, kami sudah mau mati. Jadi Tuhan Yesus tuh gak tertarik dengan masalah saudara. Tuhan Yesus tertarik ketika saudara berseru. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Makanya berdoa dan berdoa. Ini yang biasa di kapal ya Pak ya. Ya kalau ada badai Pak serem ya. Saya coba lihat di video aja serem. Ya kan. Apalagi katanya mau keluar negeri ya Pak ya. Itu badai waktu kapal begini ya cus ya kan. Nah jangan lihat badainya. Berseru. Maka ya Yeremia 3 ayat 3 berkata berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Jadi jangan lihat persoalannya tapi berseru. Bangunin Tuhan Yesus. Amin. Jadi doa itu membangunkan Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Amin. Makanya Yesus cuma bilang lu gak percaya ya. Kan gitu. Amin. Nah terus. Ya tadi. Jadi terbangun karena seruan itu berarti Tuhan Yesus lebih tertarik pada seruan kita dalam doa. Makanya doa itu sangat penting. Ya terus lanjut. Penutup. Marilah kita tetap menjadi orang benar yang melakukan firman yang berdoa seturut kehendaknya. Orang benar itu berdoa itu enggak tadi kan Pak itu nerangin ya ada 3 hal ya Pak ya. Jadi saya nyontek sedikit ini dari Pak itu. Apa Pak tadi Pak? Ada 3 hal tuh yang Bapak bilang doanya orang benar itu ya kan? Ya. Nah, jadi doa orang benar itu enggak doa ngutukin orang. Ya kan?
Doanya nggak minta yang enggak. Tuhan gue mau bini kedua. Nggak bisa. Ya kan? Tuhan gue punya pacar yang cantik, yang kaya, yang anu. Kata Tuhan kedagingan loh. Harus minta yang seturut kehendak Tuhan. Ya kan? Gitu. Makanya ada seorang ibu berkata sama saya, Bu, suami saya sih kaya, saya udah tuh kaya, ya kan jujur, apa segala macam. Tapi satu saya kelupaan Bu, gitu kan, apa? Umur. Kenapa? Ketuaan. Ya, waktu dia ngomong begitu, kenapa? Tuhan gak mau lo minta yang enggak, betul gak? Udah minta dikasih 3 masih mau ketambahan yang muda, katanya kan gitu. Ya kan, kalau banyak duit yang muda belum tentu bener itu. Ya, jadi apa tadi katanya? Menurut kehendak Tuhan. Jadi doanya harus menurut kehendak Tuhan, jangan doa yang enggak ya kan? Ya. Orang gak punya landasan minta pesawat. Saya mau Tuhan melewati anak-anak presiden. Saya mau punya pesawat sendiri gak minjem. Ya gak bisa lah ya. Kata Tuhan gini, lapangannya mana emang bisa bawa. Ya kan? Ya udah, ya jadi yang biasa-biasa yang Anda butuhkan lah ya, katanya minta yang dibutuhkan ya. Hingga kita beroleh janjinya, mendapat berkat dari Tuhan, yaitu pertama, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan memperhatikan doa kita. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberikan kelepasan lewat doa kita. Amin. Saya kasih ilustrasi lucu sebelum ayat terakhir. Ya. Ini ilustrasi yang pernah dibawa sih sebenarnya hamba Tuhan. Ada seorang anak nelpon, anak kecil, nelpon malam-malam sama pendeta. Pak pendeta, apa namanya, dia derang-dering. Pak pendeta bilang, apa sih malam-malam di jemaat? Aduh, dia lihat, oh jemaat, ngapain sih jemaat, bangunin saya tidur ya kan? Terus katanya ternyata anak kecil. Dia bilang, Pak pendeta, aduh Pak pendeta kenapa? Ini anjing saya sakit Pak pendeta. Waduh. Anjingnya sakit aja minta tolong Pak Pendeta doakan. Jadi Pak Pendeta ngantuk-ngantuk dia bilang, apa? Sakit tuh anjing diminta doain. Ya udah karena dia pendeta dia berkata begini Pak Pendetanya. Ya sudah, ayo berdoa. Ya Pak Pendetanya kan ngantuk-ngantuk dia berdoa. Ya sudah. Dalam nama Yesus, kalau anjing ini mau sembuh ya sembuhlah. Kalau mau mati ya matilah. Ya kan? Akhirnya apa kejadiannya ya kan? Besoknya hari Minggu ini anak dengan sukacita membawa berkas-berkasnya kepada Pak Pendeta karena doanya terkabul, anjingnya sembuh. Akhirnya apa jadi? Ternyata dia datang, Pak Pendetanya sedang sakit. Pak Pendetanya bilang begini, doain saya. Karena anak itu belajar dari Pak Pendeta itu, anak itu tumpangin tangan dalam nama Yesus. Kalau Pak Pendeta mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Makanya kalau doa jangan salah-salah. Biar lagi ngantuk juga doa yang benar. Karena lagi ngajarin jemaat. Apalagi anak kecil, betul gak? Kalau anak kecil gak mikir lu ajarin kayak gitu ya jadinya begitu. Benar gak? Jadi kalau doa tuh ibu-ibu, bapak-bapak depan anak doa yang benar. Jangan doain bapaknya tuh, doain bapaknya misalnya gak bertobat. Tuhan Yesus buat murka kepada suamiku. Bla 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 bla. Anaknya dengar, besok anaknya angkat tangan. Tuhan hajar bapakku. Jadi jangan salah-salah saudara ya. Jangan salah kalau anak kecil itu tiru loh. Ya kan omongan sih dia apa namanya dia dengar dia tiru. Betul? Makanya anak-anak yang pintar berdoa tuh kalau nggak dari Roh Kudus biasanya dari dia dengar doa orang tuanya. Ya. Jadi jangan salah-salah kalau doa hukum suamiku, hukum istriku gitu-gitu jangan. Jangan yang begitu-begitu didoakan. Itu doa orang seberang. Ya kan? Ada kan yang begitu doanya mengerikan. Ayo terakhir. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Tolong baca lagi Efesus 3 ayat 20. Ini ayat penghabisan. Efesus 3 ayat 20. Tolong ditayangkan di son. Supaya kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan.
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.